Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan langsung saja memulai presentasi kami mengenai pilar-pilar pendidikan, yaitu implementasi masing-masing dari pilar dalam pendidikan. Nah, nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Anissa Qurratuaini, lalu ada Aulia Hafifah, lalu ada Azizah Ramalia Juwita, lalu saya sendiri Rena Rufifa Sabrina, dan Ulan Nuzulia Putri. Baiklah, pilar-pilar yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama mengenai learning to know, yaitu belajar untuk menguasai. Lalu learning to do, yaitu belajar untuk menerapkan. Lalu learning to live together, yaitu belajar untuk dapat hidup bersama. Lalu learn to beloved in God, yaitu belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan living to be, yaitu belajar untuk menjadi. Nah, mengenai konsep pilar pendidikan adalah bahwa sendi pendidikan ditopang oleh semangat belajar yang kuat melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Nah, pada pilar ini menurut KBBI dan juga bahasa Inggris, berarti tiap pilar itu sebagai tiang penyangga. Nah, untuk pilar pertama yaitu learn to know akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aulia Hafifah. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas pertama yaitu mengenai learn to know, di mana pada bagian ini dari proses pembelajaran yang memungkinkan pelajar ataupun mahasiswa untuk tidak sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga menguasai teknik untuk memperoleh suatu pengetahuan tersebut. Adapun dalam prosesnya, pembelajaran itu tak hanya sekedar mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan. Guna merealisir learning to know itu yang pertama, pendidik seyogyanya tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, melainkan juga sebagai fasilitator. Kemudian pendidik dituntut dapat berperan sebagai teman sejawat dalam dialog dengan peserta didik. Kemudian belajar itu sendiri tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar saja, akan tetapi belajar itu juga harus berorientasi pada proses pembelajarannya. Dalam hal ini belajar harus sepanjang hayat. Nah, dengan kata di atas, dengan kebijakan tanpa adanya batas umur atau belajar sepanjang hayat ini, maka untuk belajar itu pertama tidak ada batas waktunya. Dalam artian tidak ada kata terlambat untuk terlalu dini dalam belajar. Berikutnya belajar atau mendidik diri sendiri. Nah, proses alamiah sebagai bagian integral atau totalitas kehidupan. Berikutnya, proses dan waktu pendidikan berlangsung seumur hidup, sejak dalam kandungan hingga manusia meninggal. Nah, adapun peran guru menurut Learn to Know ini menentukan kualitas dan kualitas pengajar yang dilaksanakannya. Guru haruslah memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kemampuan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Untuk implementasinya sendiri yaitu pertama sebagai sumber belajar, di mana berkaitan penting dengan penguasaan materi pembelajaran. Seorang guru tentulah harus menguasai materi apa yang akan dia ajarkan kepada peserta didik. Berikutnya fasilitator. Dalam hal ini memberikan pelayanan untuk memudahkan peserta didik atau siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Berikutnya yaitu pengelola, di mana guru menciptakan kegiatan ataupun iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Yang berikutnya yaitu adanya demonstrator, di mana pada kegiatan ini
guru menunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Dalam artian guru langsung mendemonstrasikannya kepada peserta didik. Berikutnya guru sebagai pembimbing. Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Maka dari itu guru perlu menguasai cara membimbing yang baik. Kemudian mediator, di mana guru harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan media dengan baik. Berikutnya yaitu adanya evaluator, di mana sebagai penilai hasil pembelajaran siswa, dengan penilaian tersebut, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan penguasaan siswa terhadap pembelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang guru. Itulah dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Nah, baiklah, selanjutnya kita melanjut kepada pilar yang kedua, yaitu learning to do. Nah, learning to do itu artinya dapat melakukan, yaitu terampil berbuat atau mengerjakan kegiatan tertentu, yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, learning to do itu adalah belajar untuk berkembang secara utuh. Nah, di sini siswa diharapkan untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab, serta pendidikan juga diharapkan mampu mencetak generasi muda yang berperi kemanusiaan. Nah, dapat kita lihat bahwa learning to do itu mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetisi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Nah, learning to do ini berkaitan sekali dengan kemampuan hard skill dan juga soft skill kita. Nah, soft skill dan hard skill ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan nantinya, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, dan terampil, juga siap untuk mengikuti tuntutan zaman. Nah, implementasi learning to do ini adalah, contohnya itu sekolah, yaitu sebagai wadah masyarakat belajar yang hendaknya dapat memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya, serta bakat dan juga minatnya agar learning to do ini dapat terrealisasi. Nah, keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang, agar bahkan banyak orang yang meyakini bahwa memiliki keterampilan akan jauh lebih penting daripada menguasai pengetahuan semata. Nah, upaya yang dilakukan oleh guru untuk learning to do itu ini yaitu belajar untuk melakukan sesuatu, di mana kita diminta terus belajar memperbaiki dan menumbuh kembangkan kerja. Selain itu juga kita diharapkan mau dan juga mampu untuk mengembangkan teori atau konsep intelektualnya sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya itu learning to be akan dijelaskan oleh rekan saya Aziza. Kepada Aziza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai learn to be. Nah, learn to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati diri sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar, mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu yang berkepribadian utuh, dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan perkembangan adalah pemenuhan diri manusia seutuhnya di dalam kekayaan kepribadiannya, kerumitan bentuk-bentuk pengungkapan, dan berbagai komitmennya sebagai perorangan, anggota keluarga dan masyarakat, warga negara, dan produsen, penemu teknik dan pemimpin yang akrif. Nah, untuk implementasi pendidikannya yaitu guru harus membantu siswa dalam memaksimalkan bakat-bakat yang ada pada diri
pada dirinya agar dapat diwujudkan dan membantu mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih berarti dalam kehidupan. Guru juga perlu melatih setiap siswa untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Nah, untuk anak didik harus paham dengan kemampuan diri dan kebutuhan diri dari mereka sendiri. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Nah, baiklah. Terima kasih kepada Aziza. Untuk materi selanjutnya yaitu Learning to Live Together yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa. Pada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ialah mengenai Learn to Live Together, yaitu merupakan belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Dalam hal ini termasuk juga pembentukan masyarakat demokratis yang memahami dan menyadari akan adanya perbedaan pandangan antar individu. Pada dasarnya, mengajarkan yang pertama, menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik, mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, dan yang ketiga, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Persaingan dalam misi ini harus dipandang sebagai upaya-upaya yang sehat untuk mencapai keberhasilan, bukan sebaliknya bahwa persaingan justru mengalahkan nilai-nilai kebersamaan, bahkan penghancuran orang lain atau pihak lain untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, diharapkan kedamaian dan keharmonisan hidup benar-benar dapat diwujudkan. Implementasi di bidang pendidikan ialah yang pertama, mengadakan pembelajaran tentang keragaman manusia maupun untuk menanamkan kesadaran diri mereka tentang persamaan dan saling ketergantungan semua orang yang esensinya adalah bagaimana mereka mampu hidup bersama dengan orang lain secara bersahabat dan menyenangkan. Yang kedua, berkomunikasi yang baik dengan guru dan sesama siswa yang dilandasi sikap saling menghargai. Kebiasaan-kebiasaan ini, saling menghargai ini yang dipraktikkan di ruang-ruang kelas dan dilakukan secara terus-menerus akan menjadi bekal bagi siswa untuk dapat dikembangkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, terima kasih kepada Anissa. Untuk materi selanjutnya, yaitu Learning to Believe in God, akan dijelaskan oleh rekan saya, Wulan. Kepada Wulan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk pilar yang terakhir, yaitu tentang Learn to Believe in God, yaitu pilar yang meyakini dan mempercayai Tuhan yang Maha Esa, namun pada untuk pilar UNESCO, pilar ini tidak dimasukkan kepada 4 pilar. Untuk di Indonesia, pilar ini masih dimasukkan karena Indonesia merupakan negara ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Oleh karena itulah, pilar ini masih dimasukkan kepada pilar di Indonesia. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau learning to believe in God berdasarkan teologinya bahwa faktanya Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan potensi yang diberikan. Hal ini termasuk kepada potensi kemauan dan kehendak diri, serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Dengan dua potensi itu, manusia diberi ruang sepenuhnya guna memutuskan dan bersikap, termasuk dalam memilih untuk beriman atau tidak. Nah, bentuk dari implementasinya yaitu ada pada proses implementasi yang terdapat pada mata pelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan budi pekerti dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang dalam tujuan pembelajarannya pun telah dimasukkan unsur spiritual dalam K1. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator.
Nah, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai pilar-pilar pendidikan. Nah, dengan berakhirnya penyampaian dari rekan saya Wulan tadi, maka telah berakhirlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih terkurang kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.